Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan linier satu variabel, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan nilai dan mengubah masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Dalam pertidaksamaan linier satu variabel dikenal beberapa istilah antara lain ketidaksamaan, pertidaksamaan, dan PTLSV. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ketidaksamaan. Ketidaksamaan adalah pernyataan atau kalimat tertutup yang memuat hubungan atau relasi tidak sama dengan yang meliputi kurang dari atau lebih dari. Contohnya, yang pertama negatif 2 ditambah 4 lebih dari 1. Yang kedua, 4 dikali negatif 2 kurang dari negatif 6. Selanjutnya yang kedua adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan atau relasi tidak sama dengan. Contoh yang pertama, 2Y ditambah 1 kurang dari 5. Yang kedua, 3Z dikurang 2 kurang dari sama dengan 7. Selanjutnya adalah PTLSV. Pertidaksamaan linier satu variabel memuat 3 kata yang penting yaitu pertidaksamaan, linear, dan satu variabel. Oleh karena itu, suatu bentuk aljabar dikatakan pertidaksamaan linier satu variabel harus memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, bentuk aljabar satu variabel. Yang kedua, variabelnya linear atau berpangkat tertinggi 1. Yang ketiga, memuat tanda ketidaksamaan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Contoh yang pertama adalah 2x ditambah 3 lebih dari 9. Yang kedua, 3x dikurang 7 kurang dari 12. Jadi, pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk pertidaksamaan linier satu variabel dalam X sebagai berikut. AX ditambah B kurang dari C. AX ditambah B lebih dari C. AX ditambah B kurang dari sama dengan C. AX ditambah B lebih dari sama dengan C. Keterangannya di sini adalah X sebagai variabel, A sebagai koefisien variabel X dengan A tidak sama dengan 0, B dan C sebagai konstanta. Perhatikan contoh berikut. P ditambah 6 lebih dari sama dengan 10. Pertidaksamaan tersebut memuat satu variabel yaitu P. Pangkat tertinggi variabelnya yaitu 1. Koefisien variabelnya yaitu 1 tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan lagi contoh berikut. Kalian ingin menentukan nilai X sedemikian sehingga luas jajar genjang di samping tidak kurang dari 40 satuan. Diketahui, alas jajar genjang adalah 5 satuan. Tinggi jajar genjang adalah Y ditambah 7 satuan. Luas jajar genjang yang diminta tidak kurang dari 40 satuan luas. Jadi, di sini adalah alas dikali tinggi
lebih dari sama dengan 40. Atau dia bilang tidak kurang dari. Di sini tanda lebih dari sama dengan dapat dibaca dengan tidak kurang dari atau paling sedikit. Alasnya tadi adalah 5 dan untuk tinggi adalah Y ditambah 7. Jadi 5 dikali Y ditambah 7 lebih dari sama dengan 40 atau tidak kurang dari 40. 5 dikali Y, 5Y, 5 dikali 7 adalah 35. Jadi 5Y ditambah 35 lebih dari sama dengan 40 atau 5Y ditambah 35 tidak kurang dari 40. Selanjutnya, menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, ada kalanya kita diharuskan menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Ketika kalian menambah atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Berikut adalah sifat ketidaksamaan dalam penjumlahan. Jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Perhatikan contoh berikut. Negatif 4 kurang dari 2. Negatif 4 ditambah 3 kurang dari 2 ditambah 3. Negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi negatif 1 kurang dari 5. Selanjutnya adalah sifat ketidaksamaan dalam pengurangan. Jika A kurang dari B, maka A dikurang C kurang dari B dikurang C. Jika A lebih dari B, maka A dikurang C lebih dari B dikurang C. Contoh, negatif 1 kurang dari 2. Negatif 1 dikurang 5 kurang dari 2 dikurang 5. Negatif 1 dikurang 5 adalah negatif 6, 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Jadi, negatif 6 kurang dari negatif 3. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya, perbedaan penting antara persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel ditunjukkan ketika kita mengali atau membagi kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan bukan 0. Yang pertama, ketika kalian mengalikan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Berikut adalah sifat ketidaksamaan dalam perkalian. Jika A kurang dari B, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Jika A lebih dari B, maka A dikali C lebih dari B dikali C. Contohnya, negatif 4 kurang dari 2. Negatif 4 dikali 3 kurang dari 2 dikali 3. Negatif 4 dikali 3 adalah negatif 12, dan 2 dikali 3 adalah 6. Jadi negatif 12 kurang dari 6. Di sini mengatakan bahwa mengalihkan kedua sisi dengan bilangan positif. Bilangan positifnya di sini adalah 3. Maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Selanjutnya adalah sifat ketidaksamaan dalam pembagian. Jika A kurang dari B, maka A per C kurang dari B per C. Jika A lebih dari B, maka A per C lebih dari B per C. Contoh, negatif 4 kurang dari 2. Negatif 4 per 3 kurang dari 2 per 3. Negatif 4 per 3 kurang dari 2 per 3. Membagi kedua sisi dengan bilangan positif, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya yang kedua, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Diingat nih, jika mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, tanda tidak berubah. Jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Berikut adalah sifat ketidaksamaan dalam perkalian.
Jika A kurang dari B, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Jika A lebih dari B, maka A dikali C lebih dari B dikali C. Contoh, negatif 4 kurang dari 2. Negatif 4 dikali negatif 2 lebih dari 2 dikali negatif 2. Di sini mengatakan bahwa mengalihkan kedua sisi dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaan berubah. Bilangan negatifnya adalah negatif 2 dan tanda ketidaksamaannya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Negatif 4 dikali negatif 2 adalah 8 dan 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Jadi 8 lebih dari negatif 4. Selanjutnya adalah sifat ketidaksamaan dalam pembagian. Jika A kurang dari B, maka A per C kurang dari B per C. Jika A lebih dari B, maka A per C lebih dari B per C. Contoh, 4 lebih dari negatif 2. 4 per negatif 2 kurang dari negatif 2 per negatif 2. Membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaan berubah. Bilangan negatifnya adalah negatif 2 dan tanda ketidaksamaan berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. 4 per negatif 2 adalah negatif 2. Negatif 2 per negatif 2 adalah 1. Jadi negatif 2 kurang dari 1. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Perhatikan contoh berikut. Selesaikan pertidaksamaan 13 kurang dari sama dengan X ditambah 14. 13 kurang dari sama dengan X ditambah 14. Selanjutnya adalah kedua sisi ditambah dengan negatif 14 atau ekuivalen dengan kedua sisi dikurang 14. Jadi, 13 ditambah negatif 14 kurang dari sama dengan X ditambah 14 ditambah negatif 14. Negatif 1 kurang dari sama dengan X ditambah 0. Negatif 1 kurang dari sama dengan X. Jadi, selesaiannya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X. Selanjutnya, perhatikan contoh yang kedua. Selesaikan pertidaksamaan negatif 2X dikurang 5 kurang dari 2. Negatif 2X dikurang 5 ditambah 5 kurang dari 2 ditambah 5. Kedua sisi ditambah 5. Selanjutnya, negatif 2X kurang dari 7. Negatif 2X per negatif 2 lebih dari 7 per negatif 2. Kedua sisi dibagi negatif 2 atau ekuivalen dengan kedua sisi dikali negatif 1 per 2. Jadi, X lebih dari negatif 7 per 2 atau X lebih dari negatif 3,5. Perhatikan contoh berikut. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Berapakah banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan? Diketahui, misalkan X adalah banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box. Sehingga, pertidaksamaan dari situasi tersebut adalah banyak kotak dikali berat tiap kotak ditambah berat Pak Ferdi tidak lebih dari daya angkut mobil. Jadi, pertidaksamaannya adalah X dikali 20 ditambah 60
kurang dari sama dengan 800. Kurang dari sama dengan atau tidak lebih. Sehingga X dikali 20 ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. 20X ditambah 60 dikurang 60 kurang dari sama dengan 800 dikurang 60. Kedua sisi ditambah dengan negatif 60 atau ekuivalen dengan kedua sisi dikurang 60. Jadi 20X kurang dari sama dengan 740. 20X per 20 kurang dari sama dengan 740 per 20. Di sini kita membagi kedua sisi dengan 20 atau ekuivalen dengan kedua sisi dikali dengan 1/20. Di sini tandanya tidak berubah karena kita membagi atau mengalikannya dengan bilangan positif. 20X per 20 adalah X, 740 per 20 adalah 37. Jadi X lebih dari sama dengan 37. Jadi kotak paling banyak yang dapat diangkut Pak Ferdi adalah 37 kotak. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.